Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang saya hormatin Bapak Erli Ridho sebagai dosen pengampu hukum investasi dan modal. Mohon izin Pak, saya ingin menyampaikan makalah saya tentang direct investment. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Perkembangan investasi langsung atau direct investment dari masa ke masa mengalami banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, investasi langsung berperan penting. Peran penting investasi langsung dapat kita bagi dua, pertama jangka pendek, yaitu memberikan kesempatan kerja yang meningkat dan peningkatan pengeluaran belanja masyarakat. Yang kedua, dan jangka panjang, meningkatnya potensi pengeluaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita ke pembahasan. Pengertian. Investasi dikenal di masyarakat luas adalah bagaimana mendapatkan manfaat uang yang ditanamkan saat ini di kemudian hari. Atau dengan bahasa lain, investasi adalah merupakan sebuah awal dari suatu kegiatan bisnis. Sedangkan menurut KBBI, definisi investasi adalah penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bentuk uang, kas, atau lain miliknya di masa sekarang, untuk ditanamkan dalam bentuk barang tertentu atau di suatu perusahaan dengan tujuan akan memperoleh manfaat keuntungan di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi dapat kita bagikan menjadi tiga. Satu, berdasarkan manfaat. Berdasarkan manfaat, investasi itu dapat kita bedakan jadi dua, yaitu investasi yang terjadi karena suatu keharusan. Merupakan investasi yang biasanya dapat terjadi secara otomatis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi, bahkan negara. Investasi jenis ini didorong oleh kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya itu investasi terjadi karena keinginan. Merupakan investasi yang biasanya terjadi secara disengaja karena diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi karena keinginan dan kebutuhan akan masa depan. Selanjutnya, investasi berdasarkan jenis, yaitu investasi langsung atau direct investment, yaitu merupakan investasi pada aset atau faktor produksi untuk menciptakan suatu usaha. Misalnya, investasi pada perkebunan, pabrik swalayan, perikanan, perhutanan, dan jenis-jenis usaha lainnya. Selanjutnya, investasi tidak langsung atau indirect investment. Merupakan investasi pada aset keuangan, bukan pada aset modal atau faktor produksi, seperti deposito, pada sekuritas, saham, dan obligasi. Selanjutnya, investasi berdasarkan karakteristik, yaitu investasi publik. Investasi publik biasanya dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam membangun infrastruktur, sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan masyarakat umum. Biasanya investasi ini bersifat nirlaba atau non-profit motif, seperti pembangunan sekolah, pasar, rumah sakit, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investasi swasta, yaitu investasi yang hanya dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Selanjutnya kita
motivasi investasi langsung. Menurut analisa Fromm dan Solihin, ada 3 yang mempengaruhi motivasi untuk melakukan investasi secara langsung. 1. Pengaruh motivasi investasi terhadap minat investasi. Tujuan motivasi investasi ditandai oleh reaksi untuk mencapai tujuan. Maka semakin kuat motivasi untuk berinvestasi, maka semakin besar minat seseorang dalam melakukan investasi. Kedua, pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi. Faktor pengalaman dan pendidikan mempengaruhi seseorang sehingga timbulnya dorongan individu untuk melakukan investasi. Yang ketiga, pengaruh teknologi informasi terhadap minat investasi. Teknologi sebagai acuan yang dapat memberikan keunggulan signifikan seperti proses pembelian saham, sekuritas, sehingga dengan adanya teknologi semakin memberi kemudahan dalam melakukan proses investasi. Selanjutnya, syarat menarik investor. Menurut Dani Iswarakar Harjono, beberapa faktor yang mempengaruhi minat investasi yaitu 1. Faktor politik. Politik sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal, terutama penanaman modal asing. Kondisi politik yang kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi. Kedua, faktor ekonomi. Perekonomian suatu negara sangat mengkhawatirkan, tentunya para investor akan sangat khawatir menanamkan modalnya di negara tersebut. Yang ketiga, faktor hukum. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian atau predictability, keadilan, fairness, dan efisiensi. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan direct investment. Beberapa prinsip hukum dalam investasi langsung di Indonesia yaitu 1. Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal. Di sini dapat kita jelaskan pentingnya perlakuan sama yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal juga dapat menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia. Manfaat dan dari penanam modal itu sendiri dapat memiliki dampak yang positif, terutama dapat menambah devisa negara. Selanjutnya itu tindakan nasionalisasi. Di beberapa negara berkembang, menganut prinsip bahwa pembangunan ekonomi akan dapat lebih berkembang jika dapat memanfaatkan modal asing yang dapat dimanfaatkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Menurut Holman Panjaitan, ada banyak istilah yang dapat digunakan untuk hal yang sama dengan nasionalisasi, yaitu konfiskasi, countergraining, atau pencabutan hak. Kesemuanya dapat dikatakan sebagai tindakan pencabutan hak oleh pemerintah dengan adanya ciri khusus yang membedakan. Selanjutnya itu pengalihan aset. Investor dapat melakukan pengalihan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset yang dikuasai oleh negara termasuk itu aset yang tidak dikuasai oleh pemilik modal. Yang selanjutnya itu tanggung jawab hukum. Mengenai tanggung jawab hukum, pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan dalam hal terdapat tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal, maka penyidik atau menteri keuangan dapat meminta bank atau lembaga lainnya untuk menunda hak melakukan transfer atau reputasi. Di sini dapat dikatakan bahwa negara menjamin penanam modal dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya kita pada penutup. Jadi kesimpulannya 1. Investasi langsung atau dari investment sebagai salah satu instrumen investasi sudah jauh lebih berkembang di masa sekarang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi seperti faktor politik stabil, faktor ekonomi, dan faktor kepastian hukum, serta banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah. Saran,
banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah akan lebih mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi. Investasi langsung yang dilakukan akan berefek kemajuan bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi pemerintah. Selain itu, untuk mendorong minat melakukan investasi, kebijakan-kebijakan mengenai penanaman modal dan pajak bagi investor harus dipermudah dan lebih jelas. Alhamdulillah, demikianlah Pak, saya sampaikan posisi saya tentang direct investment. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.